MC guys di Borang ini ada neraka. Al Yang Ustadz inilah kita butuh yang namanya ilmu agama. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah enggak berdoa, ya Allah jadikan anak aku ini soleh dan soleha? Benar? Benar kan? Bapak Ibu perlu diketahui, tidak akan pernah soleh, tidak akan pernah soleha itu anak kecuali dengan ilmu agama. Kalau yang diajari joget pinguin, joget iwak betok, joget iwak gabus, tidak kesoleh, tidak kesoleh. Yang kalau pengen soleh, ajari baca Quran, ajari cara baca hadis, ajari tentang agama, ajari tentang tauhid, tentang akidah, tentang yang halal, yang haram. Kalau tiap hari tontonannya TikTok, pedomannya di TikTok. Joget apa itu? Tangan-tangan aja gitu namanya. Nah, itulah pokoknya. Kapan viral dikit, melo-meloan. Tidak tahu yang dipelok ini sesuai agama atau enggak. Terkadang bukan anaknya, emaknya melo. Emaknya melo. Makanya perlu untuk menghasilkan anak yang soleh dan soleha, Bapak Ibu, tidak cukup cuma dengan duit. Tidak cukup cuma dengan duit. Harus ada ilmu agamanya. Kita sebagai wong tua minimal harus juga beragama, tahu yang mana halal, yang mana haram. Cak mana kita nak didik anak kita nih jadi soleh dan soleha kalau kita dewek tidak tahu yang mana halal, yang mana haram. Perlu Bapak Ibu. Doa baik tidak cukup, doa baik tidak cukup. Tapi nama Allah Subhanahu wa taala, anak itu rezeki dari Allah. Berapa bulan itu? 3 ya? 3, baru 3. Bayangkan. Rencana berapa? 10. Selesai ya? Anak itu anugerah rezeki dari Allah. Bayangin, tidak semua seorang ibu, tidak semua ummahat di bumi ini Allah berikan keturunan. Ibunda kita Aisyah, istri Nabi SAW, sampai meninggal gak punya anak. Sampai meninggal gak punya anak. Nah sekarang kita yang punya anak banyak ditelantar ke, ya gak? Punya anak dibuang bawah jembatan, baru viralnya. Ini efek apa? Karena gak ada ilmu agama. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ini kan foto bersama ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang tua, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bakal ditanya Allah di akhirat tadi. SD bakal ditanya. Ya, aku nulis ya. Cak mana kita didik anak? Kalau anak dengan agama, insya Allah selesai, selamat kita. Tapi kalau anak dididik dengan hal-hal yang haram, diberi nafkah dengan nafkah haram, hasil korupsi, hasil riba, hasil dari maling, maka anak kita tidak akan soleh. Islamic school. Maka di ikhwan rahimakumullah Bapak Ibu, Langsung sudah membawa harta saja tidak cukup di rumah. Pastikan harta itu halal dan thayyiban. Itu yang paling penting. Untuk semua tamu undangan Ibul Hajat, kami doakan semoga Ananda di sini menjadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sebuah pelajaran bagi kita semua. Anak itu ibarat ladang yang kosong. Ladang yang kosong. Ladang itu nak kita tanamnya apa serah gitu. Nak tanam cabai, nak tanam apa lagi? Ubi kayu. Tanam apa lagi? Ubi selo, melon, padi, ya. Terserah tanamnya apa. Seorang anak seperti ladang.
Kita mau jadikan karakternya seperti apa, kita yang didik. Kalau pengen kita ngage hasilnya melon, tanamlah melon. Tidak akan ibu hasilkan beras kalau yang ibu tanam itu bukan beras. Maka bapak ibu lihat ke depannya loh. Jangan jinok kita lah selesai bu. Kita ini tinggal begawi ibarat selesai. Anak kita yang butuh. Kita lihat, 20 tahun lagi aku pengen lihat anak aku kayak apa. Maka dari sekarang tarbiyah auladnya, dari sekarang pendidikan karakternya, dari sekarang mulai mempelajari ilmu-ilmunya. Oh ini anak mau aku didik jadi dokter, salah ya kan? Ya ajar ilmu tentang kesehatan, ajari dia tidak takut samudara. Kalau samudara berjerit-jerit, ya tidak akan jadi dokter ya. Apa juga sedikit gilo babian ya. Nah perlu itu bapak ibu. Kalau pengen anaknya itu cak ustad, ya ajari Al-Quran, ajari hadis, ajari ilmu-ilmu agama. Aku tidak mampu ustad, datangkan seorang ustad, titipkan di pondok pesantren. Banyak cara sekarang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, jangan jadikan anak-anak kita itu fitnah. Fitnah. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Benar tak? Benar. Maka dari itu Bapak Ibu Allah, jangan sampai anak-anak kita nanti mengadu dengan Allah. Ya Allah, selama aku dididik Bapak Ibuku, tidak pernah ngajar aku sholat, tidak pernah ngajari aku sholat. Sampai dia meninggal dunia pun aku tidak pada sholat. Jangan sampai kita yang rajin sholat tapi anak kita tidak sholat, dibiarkan. Kelak di akhir dia akan menuntut. Pernah dengar kisah seorang bapak yang mungkin di dunia itu kiai, kiai rajin sholat, tidak ke masjid, tinggal baca Quran, tapi anak bininya tidak pernah nyembah Allah. Pas nak masuk surga, lah sejengkal lagi, tahu sejengkal? Selangkah ditarik oleh mereka. Kaget dulu, ada yang nanya situ dulu. Siapa? Ternyata anak bininya. Ya Allah, dulu bapak aku ini, suami aku ini selama di dunia tidak pernah ngajar aku sholat. Kami maling, talaknya maling. Kami korupsi, talaknya korupsi. Kami tidak sholat, talaknya. Pokoknya itu. Dia sholat ibadah dewek-dewek. Nah, yang ini yang akan dipertanggungjawabkan. Beda kalau lagi nasihati masih membangkang, itu sama cak namanya keluarga Nabi Nuh. Beda. Nabi Nuh itu soleh, istrinya tidak soleh ya? Lagi nasihati anaknya tapi masih membangkang, maka orang tuanya selamat. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah didik, tidak pernah ajar agama, selesai Bapak Ibu. Bu, harta kita tidak ada dibawa mati. Ibu, bapak ibu kerja 24 jam plus lembur, anggaplah bergaji 100 juta. Sampai detik ini belum ada uang Islam yang dalam kuburan bawa Pajero. Aduh, hati. Sampai sekarang belum ada uang Islam yang kalau dikubur bawa rumahnya, bawa emas-emasnya, tinggal kita. Inilah kalau kita pengen mendapatkan dzurriyyatun shalihatun, atau yang dikatakan qurrata a'yun, anak-anak penyejuk mata, didiklah dari usia sebelum balik. Bapak Ibu, ajari yang pertama apa? Sholat, itu paling penting. Yang kedua baca Quran, yang ketiga tentang tauhid, yang keempat akhlak yang mulia. Insya Allah anak Bapak Ibu akan berhasil. Ini ladang Bapak Ibu, ladang. Bapak Ibu nak jadikan apa terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu nak jadikan ini cabai, apalagi terong misalnya, apalagi semangko. Bapak Ibu itulah yang mendidiknya. Sekolah cuma moles. Ingat, sekolah cuma moles. Bahasa kita cuma masang pagar, tidak paling Jangan seluruhnya ditanggungkan ke sekolah. Kenapa aku tahu? Karena aku dulu ngajar.
Perlu tahu ya, sekolah itu cuma mau les. Ingat, bibit bobotnya di rumah. Percuma di sekolah kita ajari alif batasa, di rumah dia main game.